Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Broly mengamuk di planet Vegeta, Beerus tiba di planet tersebut untuk mengejar Goku dan Vegeta demi menyelesaikan pertarungan yang telah mereka mulai. Meskipun dalam pertempuran pertama mereka, Beerus lebih banyak bertarung melawan Vegeta daripada Goku, sekarang Goku lah yang akan menghadapinya. Goku akhirnya ingin melakukan pertandingan ulang yang telah lama dinanti-nantikan. Puluhan tahun telah berlalu sejak pertarungan pertama mereka, dan Goku akhirnya akan menjalani pertarungan pamungkasnya melawan Beerus sang dewa penghancur. Meskipun Beerus di sini berbeda timeline ya, sambil mengepalkan tinjunya dan menghadapi dewa kehancuran, Goku memberitahu Beerus bahwa hari itu akhirnya tiba bagi mereka untuk menyelesaikan skor. Tentunya Beerus tidak tahu apa yang Goku bicarakan dan bertanya mengapa Goku mengatakan itu. Dia bertanya-tanya apakah Goku termasuk ras yang dia hancurkan di masa lalu, meskipun dia mengira Goku adalah seorang Saiyan. Goku membenarkan bahwa dia memang adalah seorang Saiyan dan Beerus menebaknya dengan benar. Namun dia menjelaskan bahwa puluhan tahun yang lalu Beerus datang kepadanya untuk mencari Super Saiyan God, dan mereka bertarung 2 kali. Dalam kedua pertarungan itu, Beerus mengalahkannya. Sejak hari itu, Goku telah berlatih sangat keras untuk bisa mengalahkannya. Beerus mengatakan dia tidak ingat hal ini karena satu-satunya Super Saiyan God yang dia lawan adalah Yamoshi. Goku mengakui ini adalah cerita yang rumit untuk dijelaskan dan akan memakan waktu. Namun, Beerus mulai memancarkan energinya, menyelimuti tubuhnya dengan aura kekuatan yang tipis. Sambil melakukan itu, dia menolak penjelasan tersebut, menyatakan bahwa dia tidak ada di sini untuk berbicara, tapi untuk bertarung. Goku tersenyum dan membalas bahwa jika Beerus ingin berkomunikasi dengan tinjunya, itu tidak masalah. Faktanya, dia lebih suka seperti itu. Berdiri berdampingan agak menjauh adalah Vegeta Dewa, Raja Vegeta, Kakarot, dan Yamoshi. Selain Vegeta Dewa, mereka semua cukup tegang. Kakarot dan Raja Vegeta sangat ingin menyaksikan Dewa Kehancuran beraksi. Yang mereka ketahui tentang Beerus hanyalah apa yang mereka dengar dari Yamoshi setelah menyaksikan apa yang dilakukan Beerus terhadap Broly. Yamoshi adalah yang paling tegang di antara mereka karena pernah merasakan kekuatan Beerus di masa lalu dan tahu betapa hebatnya dewa ini. Di antara mereka, Vegeta Dewa adalah yang paling tenang, mengamati segalanya dengan mata tajam. Yang juga memperhatikan semuanya dengan seksama adalah Whis, yang berdiri sendirian lebih jauh dari yang lain. Setelah apa yang dia saksikan di planet Beerus, ketika keduanya muncul di sana, Whis menjadi sangat penasaran tentang mereka, terutama Goku yang menguasai Ultra Instinct dan bahkan mengklaim bahwa Whis sendiri yang mengajarkannya kepada Goku. Jadi, Whis sangat ingin memahami semua ini dan merasa bahwa setelah pertarungan ini semuanya akan menjadi lebih jelas. Dalam sekejap, Goku dan Beerus menghilang begitu saja. Di detik berikutnya, mereka terlibat dalam serangkaian gerakan cepat di langit, muncul kembali di berbagai tempat berbeda, seolah-olah mereka melakukan banyak teleportasi. Kenyataannya, mereka saling mengecoh, mencari celah untuk menyerang. Beerus adalah yang pertama mencoba serangan, muncul di belakang Goku dan mengarahkan pukulan ke kepalanya. Yang mengejutkan Beerus, Goku menangkap tangannya dan melakukan gerakan yang melontarkan Beerus menjauh. Beerus berhenti di udara tidak begitu jauh, tapi dia harus menghindari tendangan Goku yang dia lakukan dengan gerakan mengelak yang ahli. Selanjutnya, mereka terlibat dalam pertukaran pukulan, masing-masing menunjukkan kekuatan dan teknik. Pada satu titik, mereka menjauh sambil secara bersamaan meluncurkan serangan energi. Goku menembakkan Kamehameha dan Beerus melepaskan sinar energi yang terkonsentrasi. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan tanah selama beberapa detik. Goku dan Beerus mempertahankan posisi mereka, menyalurkan lebih banyak energi ke dalam serangan mereka. Tapi kemudian, Goku memilih Sun Kanido dengan cepat untuk muncul di belakang Beerus, mengejutkannya dengan pukulan bermuatan energi ke punggung. Namun, Beerus dengan cepat berbalik, menangkis serangan dengan satu tangan dan membalas dengan pukulan dari tangan lainnya yang juga ditangkis oleh Goku. Keduanya melanjutkan serangan fisik mereka, bertukar pukulan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kakarot dan Raja Vegeta menonton ini dengan sangat takjub, berkomentar bahwa kecepatan bertarung keduanya begitu dahsyat sehingga mereka nyaris tidak bisa mengikuti. Namun, Yamoshi memberitahu mereka bahwa ini bukan apa-apa. Dan kenyataannya, keduanya hanya bermain-main satu sama lain. Jika mereka beneran bertarung serius, baik mereka maupun dia sendiri tidak akan bisa mengikuti pertempuran itu. Dewa Vegeta menambahkan, pada saat ini, Goku dan Beerus hanya saling menganalisis untuk memahami bagaimana gerakan lawan mereka bekerja. Goku dan Beerus
sekarang bergerak dalam harmoni yang sempurna dengan alur pertempuran. Elakan mereka begitu presisi sehingga mereka seolah-olah mengantisipasi serangan lawan sebelum diluncurkan. Dengan setiap gerakan mereka menari di sekitar satu sama lain, menciptakan koreografi serangan dan pertahanan yang luar biasa. Beerus meluncurkan serangan cepat ke arah Goku, tapi Goku menghindar dengan mulus bergeser ke samping. Dia kemudian menyerang balik dengan pukulan cepat, tapi Beerus memutar tubuhnya untuk menghindar saat dia mundur. Menyelesaikan putaran dengan melepaskan ledakan energi yang dihindari Goku dengan lompatan, nyaris lolos dari serangan itu. Tapi Beerus tidak berhenti di situ. Dia membentuk lusinan tombak energi untuk diluncurkan ke arah Goku. Namun Goku menggunakan intuisi ultra insting yang tajam untuk mendeteksi jalur tombak dan menghindarinya di detik terakhir. Sambil menghindar, Goku maju ke arah Beerus, akhirnya menjangkaunya dengan tendangan terbang. Namun Beerus memblokir tendangan itu secara langsung dengan menyilangkan tangannya di depan tubuhnya. Setelah itu, dia menangkap Goku pada pergelangan kakinya, memutarnya beberapa kali, dan kemudian melemparkannya dengan segenap kekuatannya ke arah tanah. Namun, Goku memutar tubuhnya untuk melakukan beberapa akrobatik dan mendarat dengan mulus. Beerus turun dari langit dengan kekuatan penuh untuk mendaratkan pukulan pada Goku. Tapi, Goku berhasil mendapatkan kembali posisinya tepat waktu dan memblokir serangan Beerus. Dampaknya bahkan meretakan tanah di sekitarnya. Setelah pukulannya dihentikan, Beerus mendarat dan kemudian mereka mulai bertukar pukulan di darat. Kekuatan serangan ini berangsur-angsur meningkat saat Goku dan Beerus terus melakukan serangan balik. Pukulan dan tendangan mereka menghasilkan gelombang kejut yang merambat di tanah, menciptakan kawah kecil dan menimbulkan awan debu. Mereka menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan gerakan satu sama lain, menghindar dan memblokir dengan ketangkasan yang menakjubkan. Selama ini Goku berkomentar bahwa pengamatan sebelumnya benar dan Beerus memang telah memperoleh penguasaan ultra insting yang jauh lebih baik daripada saat dia bertarung dengan dewa kehancuran lainnya. Beerus menegaskan dia tidak tahu tentang pertarungan khusus yang dirujuk Goku ini, tapi dia mengabaikannya dan hanya menjawab bahwa dia jelas memiliki kontrol yang baik atas teknik ini setelah melatihnya selama bertahun-tahun. Ada saatnya ketika baik Beerus maupun Goku memutuskan untuk menyerang dengan gelombang energi jarak dekat. Saat mereka meluncurkan serangan secara bersamaan, energi-energi itu bertabrakan di atas mereka, menciptakan ledakan yang membuat keduanya terpental. Setelah itu, mereka saling menatap sejenak, masing-masing dengan senyuman yang menunjukkan bahwa mereka menikmati pertempuran tersebut. Beerus berkomentar bahwa Goku memang hebat, tapi sudah waktunya untuk mengesampingkan pemanasan dan mulai menaikkan taruhannya sedikit. Goku setuju dan mendorong Beerus untuk mengeluarkan segalanya. Beerus mulai meningkatkan kekuatannya, membiarkan aura ungu kekuatan terpancar dari tubuhnya, memicu perubahan cuaca seperti hembusan angin dan gempa bumi lokal. Semua orang memperhatikan dengan seksama, mengetahui bahwa pertarungan akan meningkat ke tingkat berikutnya. Kakarot dan Raja Vegeta cukup ketakutan, karena meskipun tidak bisa merasakan ki Beerus, mereka tahu ada kekuatan besar yang terpancar darinya. Yamoshi bahkan lebih tegang karena dia tidak seperti dua lainnya. Dia bisa merasakan kekuatan Beerus dan tahu itu bisa meningkat lebih jauh lagi. Adapun Vegeta Dewa tidak seperti yang lainnya. Dia bersemangat dan antusias untuk melihat apa yang akan terungkap dari sana. Beerus menerjang ke arah Goku, bergerak dengan kekuatan tinggi sehingga meninggalkan jejak kehancuran di tanah di bawahnya. Dia menjangkau Goku dengan pukulan yang sangat kuat, tapi Goku lolos dengan terbang ke langit dan kemudian meluncurkan serangan energi yang ditangkis Beerus dengan serangan sebelum bergerak ke arahnya. Saat Beerus mengejar Goku di langit, mereka melanjutkan pertukaran pukulan mereka, dan sekarang mereka dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih besar. Goku menyalurkan sebagian energinya ke dalam pukulan kuat yang diblokir Beerus dengan gerakan tegas. Tapi kekuatan dampaknya menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh planet. Setelah itu, mereka melanjutkan serangan gencar mereka yang lebih tinggi, masing-masing menghindar, bertahan, dan menyerang balik dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Di momen lain, Beerus meluncurkan serangan yang lebih kuat, memberikan tendangan yang sangat kuat yang diblokir Goku. Menghasilkan gelombang dampak lain,
yang menggetarkan seluruh planet sekali lagi. Mereka kembali bertukar pukulan dan setelah beberapa putaran serangan lagi, mereka akhirnya mengadu tinju mereka menghasilkan gelombang kejut yang tidak hanya mengguncang planet lagi, tapi juga menghancurkan pegunungan di sekitar mereka. Pada titik itu, pertempuran telah mencapai tingkat di luar apa yang bisa dilihat Kakarot dan Raja Vegeta karena kecepatannya yang tinggi. Mereka tidak lagi bisa melihat gerakan keduanya. Terlebih lagi, mereka nyaris tidak bisa menahan dampak dari pukulan-pukulan itu yang menghasilkan gelombang kejut yang menyebabkan rasa sakit di tubuh mereka. Yamoshi juga terkejut menyatakan bahwa kekuatan yang digunakan Beerus sekarang ribuan kali lebih besar daripada yang dia gunakan dalam pertarungan mereka. Vegeta Dewa memberitahunya bahwa ini bukan segalanya dan kenyataannya Beerus dan Goku sama-sama memiliki lebih banyak kekuatan untuk dilepaskan. Whis menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Beerus benar-benar menikmati pertempuran. Tapi Whis merenungkan apakah ini bisa menjadi hal yang baik atau berpotensi menjadi masalah. Karena ketika Beerus begitu bersemangat, dia bisa agak menantang untuk dikendalikan. Intensitas pertempuran mulai berdampak nyata pada medan tempur. Tanah menjadi lebih retak dan retakan meluas ke segala arah. Langit menjadi penuh dengan kilat dan guntur, sementara tornado dan pusaran angin yang intens mulai terbentuk di area tersebut. Di tengah banyaknya pertukaran pukulan mereka, Goku berhasil mendaratkan pukulan di perut Beerus yang dibalas Beerus dengan memukul perut Goku. Dan Goku merespon dengan tendangan yang ditangkis Beerus. Namun, saat Beerus menangkis tendangan Goku, Goku melepaskan gelombang kekuatan dari kakinya yang menghantam Beerus dari jarak dekat dan membuatnya terpental. Setelah memukul mundur Beerus, Goku meluncurkan serangan Kinjan padanya. Tidak hanya itu, tapi dia juga memanipulasinya untuk kembali ke Beerus setiap kali dia menghindar. Beerus dengan terampil menghindari semuanya menggunakan Ultra Instinct, tapi bahkan dia memiliki batas dan membiarkan salah satu Kinjan sedikit menggores tangannya. Menerima luka itu sudah cukup untuk membuat Beerus marah yang melepaskan sejumlah besar kekuatan dari tubuhnya, melenyapkan semua Kinjan di sekitarnya. Namun, hal itu membatasi pandangan Beerus yang membuat Goku memiliki kesempatan untuk mendaratkan tendangan terbang langsung ke dadanya. Beerus menjadi semakin marah dan mencoba serangkaian serangan pada Goku. Tapi lagi Goku menghindari semuanya. Menemukan celah dalam pertahanan Beerus, Goku memberikan pukulan yang membuat Beerus terpana. Lalu, memanfaatkan momen kerentanan singkat ini untuk memulai serangkaian serangan yang menghantam Beerus di sekujur tubuhnya. Melihat hal ini, para Saiyan nyaris tidak bisa mempercayainya. Terutama Yamoshi yang terkejut bahwa Beerus benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Vegeta di sisi lain tidak terkejut sedikit pun. Whis mengamati bahwa Ultra Instinct Beerus mulai goyah. Setelah menerima serangan itu, dia menjadi marah dan mulai menyimpang dari keadaan tenang yang dibutuhkan kemampuan ini. Pada akhirnya, meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun dan menguasai kemampuan ini secara luas, kepribadian Beerus tetap menjadi masalah dalam hal Ultra Instinct. Setelah menahan banyak serangan dari Goku, Beerus akhirnya mencoba membalas dengan pukulan yang penuh amarah. Namun, Goku juga menghindari serangan ini dan membalas dengan yang lebih kuat, yang membuat Beerus terlempar dari langit ke tanah, menciptakan kawah di tempat tersebut. Beerus bangkit dalam kemarahan sambil mengutuk Goku. Mengamatinya dari langit, Goku merasakan bahwa memang Beerus telah meningkat secara signifikan dalam menguasai Ultra Instinct. Tapi dia juga menyadari bahwa Beerus tetap sombong dengan ego yang besar hingga penggunaan Ultra Instinct itu tidak efektif. Awalnya, Beerus menjadi sangat jengkel mendengar ucapan Goku. Tapi kemudian, dia tersenyum dan mulai menerima bahwa semua yang dikatakan Goku adalah benar. Namun, dia menunjukkan bahwa Goku pasti sudah tahu bahwa Ultra Instinct bukanlah satu-satunya teknik dewa dan gaya bertarung para Hakaishin itu berbeda. Lalu Beerus mulai memancarkan lebih banyak energi dan kali ini auranya bahkan lebih tinggi, mengubah batu-batu di sekitarnya menjadi debu. Goku tersenyum puas menyadari bahwa sekali ini Beerus akan menaikkan taruhannya. Beerus mengucapkan selamat kepada Goku atas cara Goku bertarung sejauh ini dan mengakui bahwa pertempuran ini sangat menyenangkan. Namun, dia menginfokan bahwa mulai sekarang dia akan bertarung dengan niat untuk menghancurkan Goku. Mengamati semua ini, Vegeta memperingatkan Yamoshi dan juga yang lainnya bahwa mulai sekarang pertarungan akhirnya akan mulai menjadi serius dan menyuruh mereka bersiap-siap. Tentu saja, ketiganya menjadi sangat tegang karena menurut mereka pertempuran ini sudah cukup berbahaya daripada sebelumnya. Yang pertama bergerak adalah Beerus
yang melesat dari tanah ke langit dengan kekuatan tinggi sehingga kekuatan awal penerbangannya menyebabkan kawah tempat dia berdiri semakin melebar. Tapi Goku tidak mundur dan malah pergi menemuinya. Virus turun dengan kecepatan penuh sementara Goku naik dengan kecepatan juga, bertemu di tengah-tengah dan bertabrakan dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga gelombang kejutnya menyebabkan seluruh permukaan planet terbelah. Merasakan hal ini, Yamoshi Kakarot dan Raja Vegeta memasuki keadaan putus asa, takut planet ini akan hancur dalam sekejap. Ketika pertukaran pukulan mereka dimulai, semua anomali iklim memburuk. Gempa bumi yang dahsyat menghancurkan bumi dan menyebar ke seluruh planet. Sambaran petir yang sangat tinggi menyambar dari langit, memusnahkan pegunungan, dan tornado yang begitu ganas mampu menyapu bebatuan. Yamoshi menyatakan bahwa planet ini berada di ambang keruntuhan, dan jika pertempuran mereka berlanjut selama beberapa detik lagi, semuanya akan berakhir. Dan menyadari hal ini, Goku memutuskan untuk mundur sejenak, meninggalkan planet dan menuju langsung keluar angkasa. Virus mengikutinya, meluncurkan beberapa bola energi penghancur yang harus dihindari Goku saat dia menjauh. Saat Virus mengejar Goku, mereka melanjutkan pertukaran pukulan mereka, tapi kali ini mereka bertarung sambil terus bergerak melalui ruang angkasa. Menjadi dua sinar cahaya yang bertabrakan di tengah kegelapan yang luas. Di planet, Yamoshi Kakarot dan Raja Vegeta terkejut dengan tindakan Goku. Mereka bertanya apakah dia memiliki kemampuan khusus untuk bernapas di luar angkasa. Vegeta membantahnya, tapi Goku hanya memutuskan untuk meninggalkan planet demi menyelamatkannya. Ketiganya mengira Goku gila karena Goku tidak bisa bernapas, jadi Goku tidak akan bisa bertarung dan akan mati dengan cepat. Namun, Vegeta menegaskan bahwa Goku bukan sembarangan orang dan ini adalah tantangan yang pasti bisa Goku tangani. Vegeta memperhatikan bahwa Whis sudah terbang menjauh untuk mengikuti dua lainnya, dan dia memutuskan untuk bergabung terbang bersama Whis dan mereka berdua meninggalkan planet itu. Di luar angkasa, Vegeta bertanya apakah tidak apa-apa jika dia menemani Whis. Dan Whis sangat menghormati dengan mengatakan tidak ada masalah sama sekali. Kembali ke planet, Yamoshi Kakarot dan Raja Vegeta benar-benar kagum dengan semua ini. Meskipun terkejut dan takut dengan apa yang mereka saksikan, mereka mengungkapkan kesedihan karena tidak bisa menemani mereka dan menonton pertempuran itu. Pertempuran sekarang terbentang di hamparan ruang angkasa yang luas, di mana bintang-bintang bersinar seperti berlian dan planet-planet lewat seperti kilatan. Goku dan Virus hanyalah garis cahaya saat mereka bergerak dengan kecepatan di luar pemahaman. Bentuk bercahaya mereka meninggalkan jejak energi dalam ruang hampa udara. Mereka bertukar pukulan dan tendangan dengan kecepatan yang luar biasa, di mana setiap dampak mengirimkan gelombang kejut yang merambat melalui ruang angkasa, menciptakan distorsi ruang hampa di sekitarnya. Mereka melintasi seluruh alam semesta ketujuh, mengunjungi berbagai planet, sistem bintang, dan galaksi. Bentuk bercahaya mereka melintasi pemandangan kosmik, dan energi yang dilepaskan oleh serangan mereka menciptakan tampilan cahaya yang menyilaukan. Mereka melewati nebula yang terang, bulan, dan gurun berbintang, meninggalkan jejak kehancuran terkendali di belakang mereka. Kemudian, Virus meluncurkan Hakai yang begitu kuat pada Goku sehingga ketika dia menghindarinya, serangan itu menghancurkan seluruh tata surya. Selanjutnya, Goku menghantam Virus dengan serangan yang begitu hebat sehingga dia dilontarkan dengan kecepatan jutaan kali lebih besar dari kecepatan cahaya, menabrak planet yang tidak ramah dan mencabik-cabiknya saat dia melewatinya. Tidak lama setelah itu, Virus mengerahkan kekuatan psikisnya untuk melemparkan matahari ke arah Goku yang melenyapkan matahari tersebut dengan Kamehameha. Selama momen pertukaran pukulan itu, Virus bertanya apakah Goku berencana untuk terus bertarung tanpa bernapas dan mengatakan jika dia terus seperti ini dia akan mati. Goku menjawab dia bisa bernapas kapanpun dia mau, dan yang harus dia lakukan hanyalah berteleportasi ke planet dengan oksigen atau bahkan kembali ke planet Vegeta sendiri. Tapi Goku menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya saat ini dan bisa menghadapi Virus bahkan tanpa bernapas. Hal ini cukup sombong di hadapan Virus, jadi dia meningkatkan kecepatan serangannya dan tentu saja Goku melakukan hal yang sama. Saat mereka bertukar pukulan dan serangan penuh kekuatan, getaran hebat merambat ke seluruh alam semesta. Vegeta dan Whis yang mengamati semua ini sambil mengikuti keduanya mulai merasa khawatir. Vegeta merasakan bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan menghancurkan alam semesta dan Whis setuju. Jadi, Vegeta menyarankan agar Whis menteleportasi keduanya ke dimensi lain agar mereka bisa bertarung tanpa menimbulkan resiko
atau kerusakan pada alam semesta. Whis menatapnya dengan rasa ingin tahu sejenak, penasaran bahwa Vegeta tahu dia bisa melakukan itu. Tapi kemudian dia setuju dengan mengatakan dia akan mengirim keduanya ke dimensi di dalam tongkatnya. Tapi bahkan sebelum Whis bisa melakukan itu, saat pukulan mereka bertabrakan, mereka menghilang begitu saja, dan kemudian yang mengejutkan Beerus, mereka muncul kembali di dimensi kosong. Ketika mereka terus melakukan pertarungan di dimensi ini, Beerus bertanya apa yang terjadi, dan Goku menjelaskan bahwa dia menteleportasi mereka berdua ke dimensi ini untuk mencegah mereka menghancurkan semesta ketujuh. Beerus tersenyum puas dan menyatakan bahwa Goku memiliki trik yang menarik. Beerus berterima kasih padanya karena sekarang dia bisa melepaskan kekuatannya lebih banyak lagi. Beberapa detik kemudian, Vegeta dan Whis tiba di dimensi ini berkat teleportasi Vegeta. Whis terkejut bahwa Vegeta berhasil merasakan ki mereka bahkan di dimensi lain. Dan Vegeta mengatakan bahwa sejak dia mencapai Shinken, dia telah mendorong kemampuan sensor ki-nya ke batas tertinggi. Mendengar ini, Whis benar-benar terkejut. Dia kemudian bertanya apakah Vegeta benar-benar mencapai Shinken dan apakah hal yang sama berlaku untuk Goku. Vegeta membenarkan baik dia maupun Goku telah mengembangkan kemampuan ini. Masih sangat terkejut, Whis mengakui bahwa dia memang merasakan sesuatu yang berbeda tentang mereka berdua, yaitu sesuatu yang lebih tinggi. Vegeta memberitahu bahwa itu berkat Whis mereka mencapai tingkat ini. Dan dalam timeline mereka, Whis adalah guru dan mentornya serta telah menjadi guru untuk Goku. Whis mengatakan bahwa untuk beberapa alasan dia merasa dari awal bahwa baik dia maupun Goku bukanlah ancaman. Dan Whis juga merasa bahwa mereka akrab dalam beberapa hal. Goku dan Beerus melanjutkan pertempuran dengan terus meningkatkan kekuatannya untuk memberikan pukulan yang lebih kuat dan lebih cepat. Terlepas dari kekuatan serangan Beerus yang meningkat, Goku tetap unggul bertahan dan menghindari serangan Beerus sambil juga menemukan celah untuk serangan balik. Pada satu titik, Goku mendaratkan pukulan yang begitu kuat ke perut Beerus sehingga membuatnya tidak stabil, diikuti dengan tendangan ke wajahnya. Beerus berhenti di udara dan melepaskan sejumlah besar energi penghancur dalam semburan kekuatan yang sangat luar biasa. Goku merespon dengan Kamehameha yang sama besarnya. Ketika dua kekuatan mereka bertabrakan, tidak butuh waktu lama bagi Beerus untuk mulai kehilangan pijakan dan dia mulai melepaskan lebih banyak energi. Tapi semakin banyak energi yang dilepaskan Beerus, semakin banyak pula energi yang dilepaskan Goku secara konsisten mengalahkan serangannya. Sampai pada satu saat, Beerus dipenuhi dengan amarah dan sambil melepaskan raungan dengan seluruh kekuatannya, secara dramatis meningkatkan energi yang dilepaskan, menyebabkan ledakan besar yang memancarkan cahaya dalam jumlah besar menyebar ke seluruh area. Dan ketika cahaya mereda, mereka menyadari bahwa mereka kembali keluar angkasa dan semua orang mengerti bahwa dimensi itu hancur dalam ledakan tersebut. Jika itu terjadi sebelum Goku menteleportasi mereka ke tempat itu, alam semesta akan benar-benar musnah. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang Beerus. Aura kekuatan penghancur yang sangat intens terpancar darinya dan kulitnya yang alami gelap menjadi semakin gelap. Pada saat ini, Dewa Kehancuran Semesta Ketujuh melepaskan bentuk yang belum pernah dilihat baik oleh Goku maupun Vegeta sebelumnya. Melihat transformasi itu, Whis sangat terkejut dan mengungkapkan bahwa sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia melihat Beerus menggunakan bentuk itu. Whis mengerti bahwa ini berarti Dewa Kehancuran Semesta Ketujuh akhirnya menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan pertempuran di antara mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, Beerus akhirnya menyadari bahwa Goku bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan mode ini setelah beribu-ribu tahun. Dia menggunakan mode terakhirnya dan menampilkan kekuatan penuhnya. Apa yang akan dilakukan Goku sekarang setelah Beerus menggunakan bentuk pamungkasnya? Bisakah dia menangani kekuatan penuh dari Dewa Kehancuran Semesta Ketujuh? Dan apa konsekuensi pertempuran ini bagi alam semesta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.